Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi, sehat dalam Tuhan, segala sesuatu kita andalkan Dia. Amin. Baik, untuk hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sesuatu yang sedang terjadi nih ya. Tapi ayat renungannya kita akan baca dari Matius pasal 27 ayat yang 42 saja ya. Matius pasal 27 ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa melihat ya fenomena sekarang ini mengenai vaksin ya. Ya memang baru untuk lansia, lalu juga ini pekerja publik ya. Jadi ini masih sedikit sekali orang yang sudah divaksin. Tapi kita sudah mendengar begini, saudara. Saya sendiri tanya orang, bahkan juga jemaat kita ya. Jadi begini, kalau kita tanya, kamu vaksin ya atau udah vaksin belum? Ada yang langsung tanya, emang aman? Banyak efek samping loh, itu ini. Bahkan mereka juga percaya ada hoax mengatakan bahwa habis disuntik kejang-kejang mati. Ya. Lalu ada yang pergi kayak apa ya? Ya apa adanya ada gitu loh. Tapi kita tahu ada orang yang begitu berusaha untuk divaksin. Nah khususnya ini kejadian sama semu. Jadi semu. Lansia belum. Ya. Lansia belum. Ya. Maka dia ikut untuk daftar di PGTI sebagai pekerja rohani atau ya pelayan rohani ya. Pendeta dan istri pendeta didaftar saudara. Wah gagal saudara, tensinya tinggi, tidak bisa. Lalu di SMS disuruh ke harapan kita. Nah saudara, kita nih nyari saudara, ke harapan kita nggak ada, pindah ke jembatan besi nggak lagi ya. Lalu kemana lagi? Ke sawah besar, ke mangga ke semangga besar, enggak juga. Akhirnya dapat dari Jembes katakan datanya ada Cilincing, pergi Cilincing gagal. Baru kemarin pagi subuh kita pergi. Dapat saudara. Dan hampir enggak dapat karena waktu pemeriksaan awal itu tensi semu naik 190, di bawahnya berapa ya? 90 apa 100. Wah ini enggak nih. Nah saya melihat ya, ada orang takut enggak dapat, berusaha untuk dapat. Ada orang ya dapat boleh, enggak dapat enggak apa-apa. Ada orang enggak mau, takut saudara. Nah saudara, yang saya ingin renungkan dari sini adalah begini. Memang sih kita harus katakan, untuk menghadapi pandemi ini ya, menghadapi virus COVID-19 ini, vaksin itu kayaknya memang hanya caranya yang bisa untuk memberi imun buat kita, lalu kita boleh ya walaupun masih terpapar tapi lebih aman atau lebih bisa ya kuat menghadapi ini. Artinya di tengah pandemi ini, vaksin ini harus kita dapatkan, ya. Kecuali kalau kita memang ada penyakit yang berat ya bolehlah ya nggak usah. Nah saya bertemu dengan banyak ya karena saya ikut lansia yang vaksin lansia. Saya ketemu ada yang 84 ya, malah ada yang 89, ada yang 90 lebih ikut vaksin. Sebetulnya mereka di rumah aja nggak usah, tapi mereka mau ya ini program pemerintah bagus, mereka ya mau kalau udah divaksin mau ketemu orang, mau
kumpul sama keluarga, mau pergi, mau apa, kan nggak masalah, dan betul itu saudara. Ya, tapi itu yang saya lihat. Namun waktu saya renungkan itu, saya mengingat ya, Yesus disalib. Dan Alkitab mengatakan Allah mengasihi manusia ya dunia ini, yang mengutus anaknya menyelamatkan semua orang berdosa. Dan Roma mengatakan yang semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saudara, ketika Yesus disalib, itu tanggapan orang macam-macam. Ya, salah satu ya para imam ya, tokoh-tokoh masyarakat yang memang tidak suka sama Tuhan Yesus dan mengatakan, coba kalau kamu Mesias, turunlah dari salib, selamatkan dirimu. Baru kami mau percaya. Kadang-kadang orang itu untuk menerima sebuah penyelamatannya. Maafkan saya merasa di tengah pandemi ini, vaksin itu salah satu cara untuk menyelamatkan kita. Walaupun dia bukan juru selamat seperti Tuhan Yesus, selamatkan kita dari dosa. Tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat buat kita, jangan ada di tengah kita ya. Ya saya harap jemaat enggak ya. Tapi kalau kita melihat di dunia ini ada orang mencemooh, apa memang betul dia mati untuk kita? Dia bisa selamatkan kita? Apa percaya dia bisa masuk surga? Dan ada juga, ya bolehlah dapat, enggak apa-apa. Ikut Tuhan itu apa adanya dan enggak serius gitu loh. Tapi yang penting, yang betul adalah saudara, carilah Tuhan, bersekutu dengan pokoknya dengan sungguh-sungguh ikut Dia. Itu yang Yesus mau. Ya, tinggal di dalam Dia, bersama Dia, kita kuat. Bukan cuma kuat dalam hidup ini. Dan kita dipastikan kita kuat sampai kepada dapat janji surga tempat kita selama-lamanya. Nah, saya hari ini mengajak jemaat kita, semua jemaat yang mendengarkan saya, jemaat GKJ Bandengan, kalau hari ini saudara belum divaksin, betul saudara, hari ini saudara dengar bahwa vaksin ini, saya mau bilang itulah cara untuk menyelamatkan kita supaya di tengah pandemi ini ada sesuatu yang tolong kita supaya kita kalau kumpul dengan orang terpapar itu ada yang bisa menjamin kita untuk kuat walaupun terpapar. Ya nggak perlu, kasarnya nggak perlu mati, walaupun mati memang kehendak Tuhan ya. Tapi minimal inilah salah satu cara, bahkan ini pemerintah luar biasa kasih gratis buat kita. Dan yang kedua tentang keselamatan, jangan kita berpikir bahwa di luar Kristus ada keselamatan, bahkan kita sampai berpikiran, ya mungkin nggak Yesus menyelamatkan saya. Jangan. Dan juga kalau ikut Tuhan Yesus jangan ikut-ikutan asal gitu loh. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikut Dia, dengar firman-Nya, taat dan tinggal di dalam Dia. Baru kita betul-betul punya sebuah jaminan di tengah ancaman dosa, ancaman kebinasaan. Kita baru bisa dapat satu jaminan hidup yang kekal. Amin saudara. Bahkan juga di tengah pandemi banyak masalah. Hanya Yesus yang telah memulihkan kita dengan Bapa dan kita punya hubungan yang baik ya, normal dengan Bapa. Kita berusaha hidup di dalam berkat Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami melihat bahwa ketika pemerintah menghadirkan vaksin untuk solusi pandemi ini, macam-macam tanggapan orang. Ada orang curiga, apakah ini menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan? Ada yang, ya ikut sajalah apa adanya. Tapi ada orang yang begitu diberi kesempatan mencari, ingin mendapatkannya. Dan mengikuti semua dengan baik supaya vaksin ini menjadi sebuah hal yang menolong dia. Ya, seperti menyelamatkan dia di tengah ancaman pandemi. Solusi yang memang hanya itu yang diberikan buat kita. Tuhan tolonglah. Ketika kami juga melihat fakta tentang keselamatan. Waktu Engkau disalib banyak juga orang mengkritik. Bahkan mencemooh seakan-akan kalau memang
Engkau juru selamat, Engkau anak Allah, turun dari salib dan yang lain mau percaya. Padahal mereka harus tahu firman Tuhan bahwa Engkau mati di kayu salib demi menebus kami. Nah hari ini Tuhan, tolonglah supaya kami pun ya di tengah kehidupan, di tengah pandemi ini, kami tidak meragukan vaksin ini. Walaupun soal kematian memang dari Tuhan, tapi ini menjadi suatu jaminan supaya kalau kami terpapar, kami sudah ada imunitas yang boleh melawan. Nah, demikian juga untuk keselamatan, supaya kami tidak meragukan Engkau dan tidak mengikuti Engkau apa asal saja, tapi sungguh-sungguh ikut dan dekat dan hidup di dalam Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh kuat di tengah dunia yang sekarang sedang terjadi segala macam masalah. Kami tetap boleh kuat dan sampai kepada satu kepastian bahwa kami akan bersama Engkau di surga nanti. Tuhan Yesus tolong teman-teman yang saat ini sedang bergumul kembali mendengar firman-Mu, bahwa kami harus sungguh-sungguh bersama-Mu untuk menghadapi semua ini. Kuatkan mereka di tengah pergumulan kehidupan, usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan apapun. Karena hanya Engkau yang mampukan kami. Dan bersama-Mu kami dikuatkan. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.